Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi yang dijelaskan oleh persamaan Arrhenius. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Sarah Nuraini, Zarfan Atfal Fuadi Rahmandili, Marani Susanti Chandra, dan Anggia Putri Septiani. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sarah Nuraini dengan NIM 321219101. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Persamaan hukum laju reaksi yaitu P sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Dengan V menyatakan laju reaksi, kemudian A dan B itu menyatakan konsentrasi reaktan, M dan N menyatakan order reaksi, reaktan, dan K menyatakan tetapan laju reaksi. Seperti yang kita ketahui bahwa laju reaksi itu sebanding dengan konstanta dikali konsentrasi. Jadi karena konsentrasi tidak dapat bertambah dengan naiknya suhu, maka yang berubah adalah di sini konstanta laju. Jadi di sini suhu menyebabkan konstanta laju berubah secara eksponensial. Nah ini ya faktanya, laju sebagian besar reaksi bertambah dengan meningkatnya temperatur. Yang dimana secara empiris persamaan ini pernah dipelajari oleh Arrhenius pada tahun 1889. Dan di sini Arrhenius mengamati bahwa kurva ln K versus 1/T menghasilkan garis lurus pada semua kasus. Dengan nilai gradien adalah karakteristik dari suatu reaksi dan selalu berharga negatif. Dan persamaan yang dinyatakan oleh Arrhenius yaitu K sama dengan AE pangkat EA per RT. Untuk grafiknya dapat dilihat di sini. Persamaan hukum laju reaksi menjadi V sama dengan AE pangkat EA per RT dikali A pangkat M dan B pangkat N. Kemudian persamaan Arrhenius dapat dinyatakan pula sebagai K sama dengan AE pangkat EA per RT dikali ln, maka rumusnya dapat diturunkan sebagai berikut. Ln AE pangkat EA per RT, kemudian dapat diturunkan lagi menjadi ln A min EA per RT dikali ln E, di mana ln E ini sama dengan 1, dan rumusnya diturunkan lagi menjadi ln A minus EA per RT. Kemudian dapat diturunkan lagi menjadi ln A minus EA per R dikali 1/T. Dan yang terakhir, dapat diturunkan lagi menjadi ln A min EA per R dikali 1/T, di mana persamaan ini dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A min B dikali X. Di sini Y itu melambangkan untuk ln K, kemudian A itu sebagai ln A, dan B itu sebagai EA per R, dan X sebagai 1/T. Untuk A itu merupakan faktor Arrhenius. EA yaitu energi aktivasi dan T temperatur dalam Kelvin. Kemudian pada tahun 1889, Arrhenius mengusulkan sebuah persamaan empirik yang menggambarkan pengaruh suhu terhadap konstanta laju reaksi. Persamaan yang diusulkan oleh Arrhenius adalah sebagai berikut. K sama dengan AE pangkat EA per RT, di mana K menyatakan konstanta laju reaksi, A sama dengan faktor frekuensi, EA yaitu energi aktivasi yang nilainya dianggap konstan pada suatu kisaran suhu tertentu, dan R yaitu konstanta gas dengan nilai 1,987 kalori per G-mol. Persamaan tersebut dalam bentuk logaritma dapat ditulis sebagai berikut. Ln K sama dengan ln A min
EA per RT, dan kemudian dapat diturunkan menjadi ln K sama dengan min EA per RT dikali 1 per T ditambah ln A. Selanjutnya, persamaan tersebut analog dengan persamaan garis lurus yang sering disimbolkan dengan Y sama dengan MX ditambah C, maka hubungan antara energi aktivasi suhu dan laju reaksi dapat dianalisis dalam bentuk grafik ln K versus 1 per T dengan gradien minus EA per RT dan intercept ln A. Jika suatu reaksi memiliki reaktan dengan konsentrasi awal A dan pada konsentrasi pada waktu T adalah A min X, maka dapat ditulis dalam persamaan yaitu KT sama dengan ln A dikali A per A min X. Setelah reaksi berlangsung 1 per N bagian dari sempurna, X sama dengan A per N dan persamaannya menjadi K sama dengan 1 per T dikali 1 per N dikali ln dikali 1 per 1 minus 1 per N. Persamaan Arrhenius mendefinisikan secara kuantitatif hubungan antara energi aktivasi dengan konstanta laju reaksi, di mana A adalah faktor frekuensi dari reaksi dan R adalah konstanta universal gas, T adalah temperatur dalam Kelvin, dan K adalah konstanta laju reaksi. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa EA dipengaruhi oleh temperatur. Pada grafik di sini menyatakan perubahan nilai K terhadap perubahan suhu atau temperatur yang dinyatakan sebagai hubungan Arrhenius dengan persamaan yaitu K sama dengan K0 dikali E pangkat EA per RT. Dan grafiknya seperti berikut. Kemudian grafik selanjutnya menyatakan hubungan Arrhenius, di mana persamaan di atas merupakan persamaan garis lurus atau linear dengan 1 per T sebagai sumbu X dan ln K sebagai sumbu Y. Dengan demikian, slope dari kurva tersebut adalah min EA per R. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Zarfan. Assalamualaikum, saya Zarfan Al-Fawzi Rahmatiru dengan NIM 321211907 akan melanjutkan materi. Faktor Arrhenius A. Reaksi kimia akan berlangsung sebagai akibat dari tumbukan antara molekul-molekul reaktan. Molekul-molekul reaktan yang bertumbukan harus memiliki energi yang cukup untuk membentuk suatu produk dengan persamaan seperti di bawah. Jika seluruh tumbukan melampaui energi aktivasi, maka akan menghasilkan reaksi seperti di gambar berikut. Arrhenius, faktor sterik atau orientasi molekul. 100 tumbukan antara molekul-molekul A dan B digambarkan sebagai diagram berikut ini. Laju reaksi yang diamati selalu lebih rendah dari jumlah tumbukan. Hanya tumbukan yang efektif yang menghasilkan reaksi. Tumbukan efektif terkait dengan orientasi molekul atau faktor sterik. Dalam persamaan Arrhenius, faktor sterik ditulis sebagai P, sehingga seperti rumus di bawah ini. Dalam kinetika, suatu reaksi berlangsung melalui beberapa tahap. Diawali dengan tumbukan antar partikel reaktan. Setelah reaktan bertumbukan, maka akan terjadi penyusunan ulang ikatan dalam senyawa. Reaktan menjadi susunan ikatan yang berbeda, membentuk senyawa produk. Berikut di bawah kurang lebih adalah suatu ilustrasi dari berbagai macam teori tumbukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam reaksi juga bergantung dari orientasi tumbukan itu sendiri, serta dari jumlahnya diaktifasi.
Berikut adalah beberapa kemungkinan tumbukan yang terjadi. Dan yang paling umum terjadi adalah dalam tumbukan pertama. Di mana dalam tumbukan pertama menunjukkan orientasi molekul yang tepat untuk menghasilkan suatu reaksi. Atau dalam contoh lainnya, dapat dilihat dari reaksi antara Cl plus NaCl, menghasilkan produk berupa NO dan Cl2. Baik, gambar pertama merupakan adalah tumbukan salah satu ilustrasi dari tumbukan efektif. Dan gambar yang kedua ini merupakan contoh dari tumbukan yang tidak efektif. Dan di bawah merupakan bagan bagaimana kemungkinan tumbukan antara molekul-molekul NO dan NO2, di mana akhirnya bereaksi membentuk NO2 dan N2. Di mana tumbukan menghasilkan reaksi jika atom O dan molekul N2O bertumbukan dengan atom N dari molekul NO, sehingga dihasilkan suatu tumbukan efektif. Berbeda dengan bagan yang lainnya, di mana menggambarkan tumbukan yang tidak efektif sehingga tidak terjadi reaksi. Lalu ada energi aktivasi. Selain orientasi molekul yang tepat untuk bereaksi, molekul yang bertumbukan harus memiliki energi kinetik total yang sama atau lebih besar dari energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri merupakan jumlah minimum energi yang diperlukan untuk mengawali reaksi kimia. Beberapa poin tentang energi aktivasi. Energi aktivasi selalu positif, semakin besar nilai energi aktivasi semakin lambat suatu reaksi. Semakin besar nilai energi aktivasi semakin tajam slope. Dan baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Marani. Baik, terima kasih Zarfan. Selanjutnya saya di sini Marani Susanti Chandra dengan NIM 32121911010 akan menjelaskan tentang teori keadaan transisi, spesies yang terbentuk sementara oleh molekul reaktan akibat tumbukan sebelum membentuk produk dinamakan kompleks teraktivasi atau activated complex. Juga dinamakan keadaan transisi. Keadaan transisi berada pada energi potensial maksimal. Berikut diperlihatkan contoh dari koordinat reaksinya. Kemudian selanjutnya masih menjelaskan tentang teori keadaan transisi. Berikut ini ada gambar koordinat reaksi yang diperjelas dengan reaksi antara 2 BrNO dari hasil reaksi 2NO ditambah Br2. Selanjutnya, energi aktivasi dan keadaan transisi. Profil energi potensial untuk reaksi A plus B2 menghasilkan AB plus B. Jika produk lebih stabil daripada reaktan, maka reaksi akan diiringi dengan pelepasan kalor atau disebut dengan eksotermik. Ada gambar contoh gambar dari reaksi eksotermik. Kemudian jika produk kurang stabil daripada reaktan, maka kalor akan diserap oleh campuran yang bereaksi atau disebut dengan endotermik. Berikut adalah contoh dari reaksi endotermik. Lalu kemudian selanjutnya
Masih membahas tentang energi aktivasi dan keadaan transisi, berikut adalah contoh dari nilai tumbukan H3C. Selanjutnya, energi aktivasi dan keadaan transisi. Berikut bisa dilihat dari gambarnya. Ada perbandingan antara reaksi dan energinya. Selanjutnya, teori tumbukan dan keadaan transisi. Contoh, ilustrasi teori tumbukan dan teori kompleks teraktifkan. Perhatikan reaksi ion iodida dengan metil klorida. I- plus CH3Cl menghasilkan CH3I plus Cl-. Reaksi akan berlangsung bila ion iodida mendekati CH3Cl dari sisi belakang atau backside ikatan C-Cl melalui pertengahan dari 3 atom hidrogen yang disebut dengan tumbukan efektif. Kemudian, tumbukan-tumbukan yang tidak efektif dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, temperatur dan laju. Menurut teori kinetik gas, molekul-molekul dalam satu wadah tidaklah mempunyai energi yang sama, tetapi bervariasi. Kemudian, peningkatan temperatur akan meningkatkan energi rata-rata molekul, sehingga jumlah atau fraksi mol yang mencapai energi aktivasi bertambah. Akibatnya, laju reaksi akan meningkat. Berikut ini ada gambar dari grafik hubungan antara energi kinetik dengan fraksi molnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggia. Silahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Anggia Putri Septiani dengan NIM 3212191013. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter Arrhenius. Jika terdapat dua nilai konstanta laju, bisa dikatakan K1 dan K2 pada suhu T1 dan T2. Yang kedua, persamaan yang digunakan untuk menghitung energi aktivasi atau untuk menentukan nilai K pada suhu lain jika energi aktivasinya diketahui, yaitu dengan aplikasi persamaan Arrhenius pada dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu ln K1 dengan rumus ln A dikurang EA dibagi R dikali 1 per T2 dan ln K2 yaitu ln A dikurangi EA dibagi R dikali 1 per T2. Kemudian dari dua aplikasi tersebut ln K1 dibagi ln K2 yaitu ln A dikurang EA dibagi R dikali 1 per T1 dikurang ln A dikurangi EA dibagi R dikali 1 per T2. Kemudian nilai ln K1 dibagi ln K2 diturunkan menjadi EA dibagi R dikali T1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali T2. Selanjutnya. Baik nilai A atau EA atau disebut juga energi aktivasi dapat ditentukan dari grafik ln K versus ln T. Gradien yang bernilai negatif dapat dikalikan dengan nilai R untuk memberikan nilai energi aktivasi menjadi positif dengan nilai Y sebagai intersip dari ln A. Selanjutnya. Di sini ada sebuah tabel untuk menentukan nilai energi aktivasi menggunakan persamaan regresi. Sebelum kita menentukan persamaan Arrhenius-nya atau energi aktivasinya, kita harus merubah dulu suhu dalam keadaan Kelvin, kemudian nilai suhu tersebut dibagi 1 dibagi nilai suhu tersebut, lalu bisa menentukan nilai ln K. Selanjutnya. Dari data tersebut,
nilai ln K sebagai sumbu Y dan 1 per T itu sebagai sumbu X. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari artikel yang kami ambil dapat diketahui pada suhu tinggi warna biru lebih cepat terlihat daripada suhu rendah. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi suhunya maka reaksi akan berjalan semakin cepat, sehingga grafik yang terbentuk adalah garis linier sesuai dengan nilai dari energi aktivasi. Selanjutnya, selain untuk menunjukkan ketergantungan laju reaksi terhadap suhu, percobaan ini juga dilakukan untuk menentukan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi dengan persamaan Arrhenius, serta semakin tinggi suhu, maka waktu yang diperlukan untuk bereaksi juga semakin cepat. Sebenarnya pada grafik yang terjadi, penyimpangan pada suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Hal ini dimungkinkan karena jika suhunya lebih dari 40, maka amilum yang ada pada larutan akan rusak atau rusak sebagian, sehingga ion iodida yang terbentuk dari perubahan yodium tidak dapat terdeteksi dengan baik. Berikut adalah contoh soal dari persamaan Arrhenius. Kinetika reaksi inaktivasi enzim polifenol dioksidasi pada jamur mengikuti orde 1 dan konstanta laju reaksinya pada suhu 50 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius adalah 0,019, 0,054, dan 0,134 per menit. Yang ditanyakan yaitu nilai energi aktivasi, nilai Z atau nilai tumbukan, dan Q10. Langkah yang pertama yaitu merubah suhu menjadi satuan Kelvin dengan ditambahkan 273 sehingga 50 tambah 273 yaitu 323, kemudian dalam keadaan Kelvin tersebut 1 dibagi T sehingga didapat nilai 0,03096 dan seterusnya. Selanjutnya, berikut adalah persamaan regresi linier dengan sumbu X yaitu 1 per T dan sumbu Y-nya itu adalah ln K. Sehingga didapatkan persamaan yang linier dan nilai intersip yang didapat yaitu 2, 10, 16. Kemudian nilai yang didapat ditentukan untuk menentukan Q10 dan nilai tumbukannya. Dengan rumus Q10 sama dengan EA dibagi R dikali 10 per T1 dikali T2, yaitu ln Q10 sama dengan EA dibagi R 1 dibagi T1 kali T2. Nilai EA yang tadi yaitu 2, 10, 16 dikalikan 10, kemudian 1 dibagi suhu pada persamaan ke-1 dan suhu pada persamaan kedua, didapat nilai 1,95, sehingga ln dari nilai 1,95 yaitu 7,028. Kemudian untuk menentukan nilai tumbukannya yaitu ln 10 dibagi EA dibagi R dikali T1 dibagi T2, sehingga ln 10 sama dengan 2, 10, 16 dikali 323 dikali 33, sehingga nilai yang didapat yaitu 11,8 derajat Celcius. Udah. Kesimpulannya yaitu kenaikan suhu itu dapat mempercepat laju reaksi. Karena kenaikan suhu dapat menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi partikel-partikel bertambah sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Dengan demikian makin banyak partikel-partikel yang bereaksi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.